Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku, Kamis Pon dimanapun Anda berada ya. Saya baca ini, baca judulnya teman-teman ya. Tadi malam saya tulis. Bahas apa besok gitu ya. Ya sudah ada. Kalau tidak dicatat itu lupa teman-teman. Ya, kadang hilang ya. Bisa juga saya langsung membaca komentar ya. Terus saya tanggapi. Biasanya seperti itu. Biasanya saya tulis semacam ini ya, judulnya saja, materinya enggak ada ya, cuma judul bahasan apa gitu. Soal materinya mengalir gitu. Ya, tema kali ini tentang keluar ya, zona nyaman, masuk zona lebih nyaman lagi ya. Nah ini penting ya bagi teman-teman Kamis Pon yang saat ini masih ikut orang. Itu Anda harus bisa berpikir bagaimana nanti ini ketika Anda ini sudah di PHK, ketika Anda ini sudah pensiun ya, ketika Anda ini pokoknya sudah tidak bekerja di orang tadi, Anda bisa mandiri. Nah, ini perlu persiapkan dari sekarang. Syukur-syukur ketika teman-teman Kamiskon bisa keluar sebelum di PHK, sebelum pensiun. Artinya apa? Anda sebagai pemenang. Nah, itulah inti dari materi kali ini. Keluar dari zona nyaman menuju zona nyaman lagi. Bukan tidak nyaman, nyaman, lebih nyaman. Ketika kita ikut orang ya teman-teman, itu tidak ada kebebasan di dalam diri kita. Ya, misalkan Anda sebagai karyawan staf itu ya, mengerjakan sesuatu, menurut pemikiran Anda tidak seperti ini, tapi menurut bos Anda seperti ini. Ya, padahal Anda selama mendapatkan pelajaran di sekolah, teorinya seperti ini, tapi bos Anda ya, misalkan ya, saya kasih contoh kasus ya. Saya biasanya seperti itu teman-teman ya. Ketika memberikan sebuah pemahaman ya, tentang sebuah fakta hukum ya. Kebetulan saya sarjana hukum ya, magister hukum ya. Jadi saya akan berikan sebuah kasus supaya klien saya ini paham. Nah, saya lakukan seperti ini. Ketika Anda bekerja di orang ya, nah, misalkan Anda ini bekerja di kontraktor ya. Di kontraktor, ilmu yang Anda pelajari di sekolah ya. Nah, itu bahan materialnya misalkan besi, terus semennya segini, ukurannya segini ya. Detail ya. Sesuai dengan ukuran, sesuai dengan fisik ya, sesuai dengan komposisi fisik dan sebagainya, sesuai dengan teorinya gitu, teori di buku. Nah, karena pimpinan Anda ini pingin laba yang lebih banyak, dikurangilah porsi tadi, porsi sebuah bangunan beton ya, supaya mendapatkan keuntungan banyak, diambil dari komposisi tadi, akhirnya dikurangi. Misalnya dia beli besi 14, jadi beli besi 8. Nah, artinya apa? Anda akan secara batin, secara nurani ya, Anda akan berperang sendiri. Disinilah tidak kebebasan Anda. Anda akan dihadapkan pada dilema gitu. Teori saya ini seperti ini ya. Dan menurut agama saya tidak boleh semacam ini. Ini adalah pencurian, ini adalah penipuan ya. Menurut agama, menurut KUHP kalau dibedah ya ada itu, pencurian, penipuan juga ada. Tapi bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas adalah ketika Anda dihadapkan pada dilema bahwasanya sebuah kebenaran ya, Anda harus nutup-nutupi untuk kepentingan bos Anda. Nah, zonanya nyaman ya. Akhirnya zona nyaman yang Anda tempati itu zona yang tidak nyaman gitu. Nah, itulah kondisi ya ketika kita itu jadi karyawan itu semacam itu. Kenapa saya bisa tahu? Loh, karena saya ini jadi karyawan 15 tahun. Ya. Saya sebagai HRD dan legal ya, di sebuah perusahaan berkali-kali ya. Sudah berapa ribu yang saya PHK ya. Bukan seratusan, ribuan teman.
yang saya PHK gitu. Bagaimana dengan nurani saya? Selalu bertentangan terus gitu. Ya, sering kali itu bos. Alasan apa bos? Anak ini dikeluarkan misalnya. Alasan apa gitu? Nggak ada alasan. Kerjaannya baik, dia mulai merintis dari nol. Alasan apa? Alasan saya sudah tidak suka gitu. Nah, saya sebagai karyawan, apa yang harus lakukan? Ya jalankan tugas. Oh enggak suka, ya sudah kita keluarkan. Apa yang terjadi bertentangan dengan kebenaran nurani. Itu salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh lagi ya. Dilema-dilema kita itu ketika kita itu berada di zona nyaman. Di zona nyaman versi ketika kita ini jadi karyawan gitu. Makanya teman-teman kami, kalau Anda masih ikut dengan orang ya, mulailah saat ini ketika Anda mendengar materi ini, siap-siap untuk mandiri. Persiapkan diri Anda. Ya, saya berpikir semacam itu dulu ya. Dan tidak ada persiapan, akhirnya menyesal gitu ya. Harus pontang-panting ke sana kemari, tidak ada persiapan. Padahal saya sudah berpikir, ya saat ini saya mem-PHK dia, esok hari saya yang di-PHK. Nah itulah teman-teman. Jadi persiapkan, semua itu ada masanya. Ketika teman-teman kami spon ini bekerja sama orang, itu masanya juga akan setiap hari berkurang. Maka kita persiapkan masa kita ya, berada di zona lebih nyaman, itu lebih cepat dari datangnya masa ketika kita itu di PHK. Nah, semoga ini bisa dipahami ya teman-teman kami spon. Walaupun bahasanya ngalor ngidul ya, enggak tertata ya, memang seperti ini gitu ya. Tujuan saya supaya Anda itu paham gitu. Mungkin saya ulang-ulang atau mungkin membingungkan ya, pahami saja lah. Pelan-pelan nanti juga akan paham. Ya, intinya ketika teman-teman kami saat ini ikut dengan orang, berpikirlah Anda ini untuk mandiri ya. Berpikirlah Anda ini untuk jadi bos. Jangan berpikir Anda ini jadi karyawan terus ya. Dan lakukan tindakan. Persiapkan modal, persiapkan kemampuan, skill, belajar dan sebagainya. Ya. Kalaupun persiapan Anda ya, perubahan Anda tiba-tiba diputus tengah jalan, Anda ini sudah memiliki persiapan. Ya, kalau bisa jangan diputus dulu, Anda sudah bisa sukses dengan usaha Anda sendiri. Demikian saudaraku kami spon, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.